Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelum saya menyampaikan materi sesi keempat, saya sampaikan bahwa bagi kelompok yang sudah siap untuk menyampaikan presentasi tentang kode etik profesi hukum, saya minta Anda segera mengajukan diri untuk dapat melakukan presentasi pada pertemuan minggu depan, dan kita akan persiapkan streaming baik melalui Google Meet atau Zoom meeting. Namun sebelumnya kita akan bahas atau kita akan diskusi tentang pokok bahasan yang seharusnya kita bahas di sesi itu, atau mungkin kalau minggu depan berarti sesi ke-5. Dan kita juga boleh membahas atau mendiskusikan, atau Anda yang bertanya atas sesi sebelumnya, Anda boleh menyampaikan juga itu, selain di WA Group tentu saja. Dan sekali lagi, Anda di dalam satu kelas itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Saya harap setiap kelompok memiliki tema yang berbeda satu sama lain. Kode etik profesi hukum itu Anda bisa mengambil profesi hakim, profesi advokat, profesi jaksa, polisi, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi profesi hukum lainnya. Tentu tidak perlu Anda mengambil satu tema lebih dari satu kelompok begitu. Jadi satu kelompok satu tema, dan tidak boleh sama, sehingga kita mendapatkan perbendaharaan yang lebih tentang kode etik profesi hukum. Baik, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, semester 7, kita akan mulai sesi keempat ini, yang mana seperti yang saya sampaikan di dalam rencana pembelajaran semester, bahwa sesi keempat ini kita akan membahas tentang teori-teori etika. Baik, perkenankan saya share materi kuliah saya. Teori-teori etika itu terdiri dari, pertama, etika deskriptif, dua, etika normatif, dan teori meta-etika. Jadi teori etika itu terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, dan meta-etika. Etika deskriptif adalah etika yang melihat secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan tujuan hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Kenapa dikatakan etika deskriptif? Karena dalam etika ini mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti yang luas. Seperti contohnya ada kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dalam satu komunitas tertentu. Teori etika ini berbicara tentang fakta secara apa adanya, dan objek penyelidikannya adalah individu serta pemerintah. Yang kedua, etika normatif. Teori etika normatif adalah yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang harus dimiliki manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Jadi, menurut teori etika normatif, bahwa etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang harus dimiliki manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Dalam hal ini, seseorang dapat dikatakan sebagai participation approach karena ia telah melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Ia tidak netral
karena berhak untuk mengatakan atau menolak suatu etika tertentu. Ada 3 pendekatan etika normatif. Yang pertama adalah teori kebajikan, kedua teori kewajiban, dan ketiga teori konsekuensialis. Teori kebajikan yang pertama atau dipopulerkan oleh Aristoteles yang mengistilahkan teori kebajikan ini dengan istilah virtue theory. Nah, teori kebajikan atau virtue theory ini berpusat pada karakter yang melekat pada diri seseorang. Dalam diri seseorang bertanya dalam hatinya, saya harus menjadi orang seperti apa, begitu. Jadi kalau kita menggunakan istilah suatu kata tanya, maka katanya yang cocok untuk teori ini adalah saya harus menjadi orang seperti apa. Nah, teori kebajikan tradisi normatif adalah teori tertua di dunia filsafat barat. Ya, sekali lagi bahwa teori kebajikan tradisi normatif ini adalah teori normatif tertua di dunia filsafat barat. Lalu selanjutnya teori kebajikan yang disampaikan oleh Plato. Plato mengistilahkan teori ini dengan cardinal virtues atau teori kebajikan utama. The cardinal virtues. Di dalam teori kebajikan utama atau cardinal virtues terdiri dari 1. Wisdom atau kebijaksanaan, 2. Courage atau keberanian, 3. Temperance atau kesederhanaan, dan 4. Justice atau keadilan. Bahwa selain nilai-nilai itu, maka terdapat nilai kebajikan lain yang penting, di antaranya keuletan, kedermawanan, harga diri, kesabaran, dan keikhlasan. Saya kira saya tidak perlu menyampaikan definisi dari keuletan, kedermawanan, harga diri, kesabaran, dan keikhlasan. Teori kebajikan menekankan pentingnya pendidikan moral, karena sifat karakter kebajikan harus dikembangkan sejak dini atau sejak dari usia muda. Kenapa demikian? Karena sejak usia muda, pembentukan karakter akan lebih mudah dibandingkan dengan orang yang sudah berusia dewasa. Nah, jika Anda termasuk orang yang sudah dewasa, maka Anda dewasa dalam berpikir, bertindak, tentu saja. Maka Anda bertanggung jawab mendidik kebajikan pada generasi muda atau generasi di selanjutnya, generasi di bawah Anda. Walaupun kita pasti akui bahwa faktor usia atau senioritas dan junioritas itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Selanjutnya teori kewajiban atau dikenal dengan istilah deontological theory. Menurut teori ini bahwa moralitas pada serangkaian prinsip dasar kewajiban. Maka serangkaian tugas yang harus dipenuhi berdasarkan tuntutan masyarakat. Bisa disebut non-konsekuensialis karena prinsip mengacu pada kewajiban bukan pada konsekuensi yang mungkin timbul. Deontologi berasal dari kata deon dalam bahasa Yunani, yang artinya tugas atau kewajiban. Maka keputusan harus diambil berdasarkan pertimbangan faktor-faktor kewajiban seseorang dan hak-hak orang lain. Sekali lagi, jadi jika kita bicara kewajiban, maka itu akan berkaitan dengan diri sendiri, maka berbicara hak itu berkaitan dengan hak-hak orang lain. Itu yang bijak dalam berpikir. Lalu ada lagi teori kewajiban yang disampaikan oleh Samuel Pufendorf. Samuel Pufendorf membagi 3 bagian di dalam teori kewajiban. Yang pertama,
kewajiban terhadap Tuhan, berkaitan dengan agama, keagamaan tentu saja. Yang kedua, kewajiban terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, kewajiban terhadap pihak lain. Selanjutnya, ada yang dinamakan teleologi. Teleologi ini atau teori konsekuensialis adalah teori yang bertujuan atau hasil dari tindakan merupakan faktor dasar yang menentukan moralitas. Sekali lagi, bahwa teori konsekuensialitas atau teori teleologi berpendapat bahwa tujuan atau hasil dari tindakan merupakan faktor dasar yang menentukan moralitas. Nah, prinsip normatif konsekuensialis adalah konsekuensi yang baik lebih besar daripada konsekuensi yang buruk. Nah, jika konsekuensi baik lebih besar daripada konsekuensi buruk, maka itu dikatakan layak secara moral. Jika kebalikannya, konsekuensi yang buruk lebih besar dibanding dengan konsekuensi yang baik, maka dia tidak layak secara moral. Begitu. Teori konsekuensialis itu terdiri dari teori utilitarianism, altruism, dan egoism. Apa itu utilitarianism, altruism, dan egoism? Teori utilitarianism adalah teori yang melihat suatu tindakan secara moral benar jika lebih menguntungkan dibanding merugikan semua orang. Sekali lagi, utilitarianisme melihat suatu tindakan secara moral benar jika lebih menguntungkan dibanding merugikan semua orang. Ya, dalam perspektif publik, dalam perspektif umum. Ya. Jadi, suatu tindakan dianggap benar secara moral jika itu menguntungkan bagi banyak orang. Sedangkan teori altruism, dia memandang suatu tindakan secara moral benar jika lebih menguntungkan dibanding merugikan semua orang, sama merugikan dibanding dalam perspektif semua orang atau perspektif umum, perspektif orang banyak. Tapi ada pengecualian, kecuali bagi pelaku moral. Jadi, menurut teori altruisme, dia memandang suatu tindakan secara moral benar jika lebih menguntungkan dibanding merugikan semua orang, kecuali bagi pelaku moral. Lalu, egoisme melihat perilaku moral secara benar jika lebih menguntungkan dibanding merugikan hanya bagi agen yang melakukan tindakan moral. Sekali lagi, egoisme melihat perilaku moral secara benar jika lebih menguntungkan dibandingkan merugikan hanya bagi agen yang melakukan tindakan moral. Jadi, kalau di dalam altruism kecuali pelaku moral, kalau dalam egoism adalah hanya bagi agen yang melakukan tindakan moral. Kebalikannya. Nah, etika ini tidak menuntut agen moral untuk mengabaikan kesejahteraan orang lain. Egoisme, apa yang menjadi kepentingan pribadi agen dapat memiliki pengaruh yang kadang-kadang merugikan, bermanfaat, atau netral terhadap orang lain. Jadi itu berkaitan dengan pribadi agen moral tersebut, apakah pengaruhnya dapat merugikan, pengaruhnya bermanfaat, atau justru netral, atau tidak ada pengaruh sama sekali buat orang lain. Nah itu egoisme bermuara pada agen atau pelaku moral. Lalu egoisme itu juga dibagi menjadi dua bagian, ada egoisme individual dan egoisme universal. Egoisme individual adalah semua orang harus bertindak sesuai kepentingan pribadi saya. Sekali lagi, seorang yang memiliki egoisme individual berpendapat bahwa semua orang
harus bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi saya. Semua orang harus bertindak sesuai kepentingan pribadi saya. Sedangkan egoisme universal, semua individu harus bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi masing-masing. Kebalikannya. Jadi jika egoisme individual bermuara pada kepentingan pribadi saya, maka egoisme universal bermuara pada kepentingan pribadi masing-masing. Yang ketiga, yang disebut metaetika. Tidak jauh beda metaetika dan etika. Perbedaannya terletak hanya karena menggunakan awalan meta. Meta berasal dari bahasa Yunani yang artinya melebihi atau melampaui. Sehingga metaetika adalah studi tentang etika normatif juga. Nah, metaetika seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada perilaku etis. Jadi kalau kita sudah mengatakan sesuatu perilaku dikatakan adalah suatu perilaku yang etis, suatu perilaku yang bermoral, atau suatu perilaku yang masuk ke dalam standar sesuai dengan etika, maka jika bicara metaetika, maka ini lebih tinggi dari itu. Gitu ya. Jadi tarafnya lebih tinggi daripada sekedar etis. Ya. Sehingga dia menggunakan bahasa juga yang lebih tinggi dibanding dengan hanya etis, tetapi dia menggunakan juga istilah moral. Baik, rekan mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, demikian ulasan singkat tentang teori-teori etika yang saya sampaikan pada sesi keempat ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di dalam WA Group atau di dalam kolom komentar di YouTube channel saya, yang nanti video ini akan saya sematkan di YouTube channel saya. Atau minggu depan sekalian kita streaming melalui Google Meet atau Zoom meeting. Jadi saya tidak akan membatasi, maka pertemuan hari ini hanya membahas tentang temanya ini. Saya tidak akan membahas. Anda boleh menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan baik hari ini ataupun sebelumnya. Dan juga semoga minggu depan sudah bisa diisi oleh kelompok-kelompok yang sudah siap untuk menyampaikan presentasi tentang kode etik profesi hukum. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, demikian sesi 4 kali ini. Semoga di kesempatan yang akan datang kita tetap dapat dalam kondisi yang semangat dan tetap sehat. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa absensi Anda klik. Saya batasi dari jam 8 sampai jam 11.55, jadi sampai hampir tengah malam. Jadi Anda leluasa masih bisa mengklik absensi, dan juga bukan cuma absensi doang, tetapi juga menyimak materi yang saya sematkan baik berupa video ataupun berupa teks tulisan, juga saya sematkan di Buana Online Course. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets.